niat pertama bang ya, niat kemudian dan tekad. Udah bertekad bahwa apapun yang terjadi yang penting kuliah walaupun dengan harus bersusah payah. Nah tadi itu kan tempat kuliah merantau bang ya, merantau dari kampung halaman dengan nominal uang jajan berbanding 5 kali lipat daripada teman-teman yang lain. Nah seperlima dari kawan-kawan yang lain. Nah otomatis kalau kita merantau itu kan ada harus ngekos segala macam. Nah pada waktu itu abang di mana tinggalnya awal saya tinggal di pondok pesantren, namanya pondok pesantren asal ya di dekat kampus sana. Ya, di situ kemudian beberapa waktu kemudian ya mungkin setahun di pondok itu saya sempat keluar karena sudah aktif ya. Jadi fokus sudah, seterusnya saya keluar tinggal di tempat masih saudara lah, jadi di situ nggak bunyi kos, ya, bisa disebut kos ya, numpang saja, hanya membantu tuh itulah ya, dan itu yang kecil sekali. Tapi ada yang menarik di sana bang ya, pernah dengar bahwa kalau untuk mahasiswa pelajar lah ya, untuk pelajar dan juga santri itu dibedakan dari semua sisi ya. Oh iya, ya orang Madura itu sangat menghargai, sangat menghargai pelajar, lebih santri itu sangat dihargai. Sehingga kalau kami ke pasar ya pakai sarung dan seterusnya, pakai peci itu, ini santri ya, gitu. Jadi kalau beli ikan kadang dapat bonus bumbunya. Jadi walaupun laki itu dipanggil Ning kadang di situ, Ning ini apa bumbunya sekalian ini. Jadi pasti ada bonus lah. Jadi di Madura itu sangat menghargai ilmu pengetahuan. Kemudian ya kalau saya menyimpulkan jadi orang Madura itu semangat mencari ilmu itu mungkin kedua setelah haji. Jadi kalau di sana orang fokusnya itu kalau orang ini naik haji, baru pikirkan rumah, kendaraan dan seterusnya. Jadi kalau ketemu sahabat sudah lama nggak ketemu terus ketemu, yang ditanya pertama nih sudah ziarah belum? Ziarah haji, ziarah ke Rasulullah belum? Jadi itu bagus. Yang kedua mencari. Jadi orang Madura itu mau jual sawah, jual ladang kalau untuk haji anaknya sekolah atau itu luar biasa. Sehingga pada saat itu tahun 90-an ya itu kalau pagi itu jalan sudah macet, orang mau ke sekolah, orang mau kemana gitu. Jadi, luar biasa dan agak unik juga, jadi tukar-tukaran guru. Jadi yang di Madura itu mondoknya di Jawa, ngikuti orang tuanya atau kiainya dulu mondoknya di mana itu ngikut sana. Yang di Jawa itu banyak mondok di Madura, jadi tukar-tukaran gitu. Ya memang ada keasikan tersendiri lah mungkin ya, dari ilmu di tempat orang lain, di tempat gurunya guru, di tempat kiainya kiai, mungkin ada tersendiri. Jadi sejarah Bang Caheri ini proses kuliah jadi aktivis, kemudian sampai dengan selesai. Nah sekarang berbicara ke Lampung sampai dengan ke Pringsewu ini Bang. Ke Lampung selesai tadi tahun 94 langsung ke Lampung Bang ya. Selesainya saya selesai kuliah 93. Kemudian 1 tahun masih menyelesaikan di PMI ya. PMI selesai dari situ sekitar bulan Juni tahun 94 saya ke Lampung. Lampung itu tujuan utamanya ya bukan untuk jadi pegawai negeri atau apa. Jadi ada saudara saya, orang saya itu tahun 63 diangkat di Lampung di tanggal 10 yang kan jadi guru SD ikatan dinas. Pada saat itu pulang saya sudah selesai cerita-cerita. Oh ya di tempat saya butuh sekali guru ngaji. Di masjid saya nggak ada yang ngajar ngaji, yang ngajar dan meninggal. Jadi kalau saya ke sana, saya ikut. Ya, dia ngajar ngaji di situ. Banyak lah muridnya sampai ya, mungkin ada sampai 100 sampai 120 di Wonosobo. Setelah itu mulai berkarir
tahun berapa di Lampung ini? Dari 94 itu saya jadi guru honorer dulu di SMP, kemudian jadi kepala sekolah di MTS, di MA Darul Ulum, kemudian ngajar juga di MTS Darul Ulum, sama ada di beberapa MTS lah ya di sana. Kemudian tahun 97 baru diangkat CPNS. Tugasnya di mana Bang setelah itu? Pertama diangkat di SMA Negeri 1 Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Oh, Tanjung Bintang Selatan. Ya, Selatan. Kemudian pindah ke Kota Agung. Kemudian dari Kota Agung itu dia jadi kepala SMP negeri, terus jadi pengawas, jadi kepala bidang di Kemen, pendidikan menengah, terus jadi sekretaris dinas, kemudian pindah ke BCU. Jadi itu. Berarti memang sudah takdirnya itu jadi pemimpin Bang, kepala sekolah, kepala ini, kepala itu, sudah takdir sebagai pemimpin. Ya mungkin itu ya. Ya dulu sih nggak pernah ya cita-cita seperti ini, nggak pernah. Nggak ada. Ya, dulu Cita-citanya terpikir ya. Cita-citanya hanya jadi guru agama dulu. Guru agama yang saya bayangkan jadi guru agama SD. Ngajarnya sampai sekitar jam 1, pulang dari ngajar sudah hataman Quran aja gitu. Tapi ternyata ya Allah mengantarkan sampai seperti ini. Gak tahu nih ya. Ya karunia apa ujian? Yang jelas ujian. Ujian. Ya. Nah, terakhir nih Bang ya. Untuk di karir di NU sendiri itu tuh berproses di PMII, selesai di PMII, otomatis kan hasrat untuk pengabdian ke NU itu masih Bang. Ya. Nah, pulang ke Lampung, pengabdian di NU gimana pengabdiannya itu? Kalau di NU, saya mulai di MWC dulu. Di MWC. Jadi ketua MWC di Wonosobo Wonosobo. sekitar 10 tahun. Jadi dulu Wonosobo, Semangka, Bandar Negeri Semong itu masih jadi satu. Ya, masih Wonosobo. Sekarang kan sudah bisa. Jadi 10 tahun dari ketua MWC kemudian jadi ketua Laksda NU. Kabupaten Tagamungus. Iya. Kemudian jadi wakil ketua 1 BCNU. Di zaman Pak D. Sujadi ya, Bupati Indonesia sekarang ya. Pernah jadi wakil ketua 1, kemudian pernah jadi ketua cabang di Tagamungus. Kemudian pernah juga jadi wakil sekretaris 1 PWNU sama Pak Kiai Hairudin Amin, ketuanya, sekretarisnya Munjir. Jadi saya wakil sekretaris 1. Kemudian pernah jadi wakil ketua 1 PWNU. Waktu itu ketuanya Pak Kiai Soleh Bajuri. Jadi kalau sekarang saya tidak aktif di struktur tapi di kultur aja. Ya, jadi supaya berbagi peran lah. Berbagi peran. Tapi kultur itu kita gitu. Baik, terima kasih Bang. Mungkin ini karena podcast kolaborasi Pemprov Riau tidak hanya disaksikan oleh keluarga besar Pemprov Riau, melainkan semua bisa menonton karena di Facebook, Bang, di YouTube, Facebook, YouTube, Instagram segala macam, di media-media semua bisa lihat. Kemudian minta closing statement untuk sahabat-sahabat dalam berproses di organisasi terkhusus di PMI. Ya, dulu saya punya slogan ya waktu kuliah, slogan jangan pernah merasa pintar karena semakin banyak yang kita ketahui justru kita akan semakin sadar bahwa yang belum dan harus diketahui jauh lebih banyak. Itu supaya itu kawan-kawan PMI saya minta terus belajar kuat pengetahuannya tentang aswaja sehingga betul-betul paham ya, betul paham apa itu sunnah wal jamaah sehingga akan terbawa nanti dalam pola pikirnya, dalam berbicara, dalam bertindaknya menjalankan sunnah wal jamaah dan terus belajar. Yang harus diinginkan. Kemudian kan PMI harus merawat idealisme jangan sampai luntur. Jadi mulai dari waktu jadi aktivis sampai
sudah jadi pejabat misalnya atau jadi apapun, idealisme harus tetap dijaga. Karena banyak yang luntur. Misalnya kita lihat di TV misalnya, yang aktivis 88 misalnya sebagian luntur setelah dia diberi peluang. Mungkin aktivis yang lebih dulu lagi, mungkin ada juga yang luntur. Itu yang berat. Itu saya ke sahabat-sahabat PMI yang masih aktif di pupuk dan rawat idealisme itu terus saling mengingatkan juga. Seperti saya sekarang diberi amanah jadi pejabat ya, yang pemerintah. Berapa lama kita tidak tahu. Yang terberat bagi diri saya dalam merawat itu idealisme. Bagaimana pada saat saya dulu di PMI saya ikut demo, bahkan sudah jadi pegawai, saya ikut ke Senayan memperjuangkan pengesahan rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang jadi undang-undang nomor 20 tahun 2003. Nah, sebenarnya memang yang ada substansi yang harus diperjuangkan dari itu kepentingan besar. Ingat, demo kalau untuk perjuangan kepentingan bangsa, kepentingan umat itu sah, tapi jangan untuk kepentingan sekelompok. Itu yang harus dijaga. Apalagi kepentingan pribadi. Jadi merawat itu berat. Maka saya yang ada di benak saya sekarang, saya diberi kepercayaan mengemban amanah, saya selalu terbayang kalau saya macam-macam aneh-aneh, nama baik-baik PMI, nama baik IAIN, nama baik NU, itu terlalu mahal kalau harus dikorbankan untuk kepentingan saya. Kalau nama saya mungkin yang rusak, saya sama keluarganya paling berapa orang. Tapi kan nggak bisa dipungkiri bahwa saya aktivis PMI, aktivis NU, saya ini alumnus IAIN dan seterusnya. Dan itu semua, dan itu menjadikan saya makin hati-hati. Dan terakhir, hati-hati itu nggak cukup, harus tawakal, harus minta perlindungan dari Allah, minta itu dari Allah. Nah, kalau itu dilakukan, ikhtiar, hati-hati, jaga idealisme, jaga nama baik, kemudian tawakal kepadamu, mudah-mudahan diselamatkan. Amin. Baik, terima kasih Bang atas waktunya, telah bersedia di tengah-tengah kesibukan bisa hadir ke sini untuk podcast bareng, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan PMI Kabupaten Pringsewu. Jadi sahabat-sahabat, untuk berproses kita jangan pernah lelah dan juga jangan pernah merasa bahwa kita ini paling susah. Ternyata pendahulu kita yang hari ini kita anggap menjadi orang yang sukses, dahulunya adalah orang yang berjuang, orang yang mengalami proses tantangan, rintangan, segala macam hal dilalui. Jadi jangan sampai kita hanya karena susah untuk berproses kemudian kita berhenti belum selesai mencapai tujuan, karena akan seperti apa kita ke depan tidak ada yang tahu. Seperti Cahyadi tadi terus berproses, tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi pejabat publik. Dulunya hanya berpikir sebatas guru, tapi hari ini menjadi sekretaris daerah. Mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan pada kesempatan kali hari ini. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.